Welcome to Karya Podcast, pagi semangat berkarya. Kali ini kita kedatangan salah satu insan karya, yaitu Mbak Inanda Diah Berlian atau biasa kita panggil Mbak Bea ya. Mbak Bea boleh disapa dulu rekan-rekan? Halo, Assalamualaikum. Kenalkan, saya Bea, salah satu karyawan di BKPJ Bangun Karya di divisi engineering. Oh ya betul, Mbak Bea ini salah satu dari tim engineering, lebih tepatnya di cost control ya Mbak Ya, Bea, di cost betul. control. Gimana Mbak Bea kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya seperti puasa biasa. pertama ya. Puasa pertama ya, Puasa tanggal 1 pertama. ya, puasa pertama. Kita sharing sedikit ya Mbak Bea Oke, terkait work life Mbak Bea selama di PT Bangun Karya Perkasa Jaya ini. Work life, oke. Mbak Bea awal masuk di BKP ini sebagai apa sih? Dan kapan sih? Mulai kapan? Awal masuk aku di BKP ini tahun 2015. Tahun 2015 fresh graduate. Wah ya. Langsung masuk di sini dan awalnya di finance. Awalnya di finance. Tuh. Sempat struggle untuk cari kerja Mbak Bea awal. Sempet ya, karena kan aku lulus tuh 2014 ya. Angkatan 2004, angkatan lama. Aku lulus 2014. Kelihatan kok. Oh. 2014 terus sempet idle dulu tuh buat cari kerja, buat ya nyari pengalaman atau mungkin sekedar istirahat ya istilahnya, Iya, karena kan iya. kuliah gitu kan. Terus baru ya ini dapat di BKP ini, alhamdulillah ya langsung. Mbak Bea sebelumnya background pendidikannya apa nih? Aku dulu perpajakan. Oh di perpajakan. Dari univ mana nih Mbak Bea? UNER dong. Satu alma mater guys, Oh, iya. kita guys. Reuni. Wah dari UNER ya ternyata. Dari UNER. Udah lama juga ya Mbak Bea ternyata bergabung di Bangun Karya ini. Udah. Oh, Kalau tahun ini 2025 berarti kan udah mau jalan 10 tahun ya. 10 tahun ya, wah. Mau jalan 10 tahun. Memang dari awal direncanakan untuk terus di BKP ini, mengabdi ini ya? Gak sengaja sebenarnya. Gak sengaja. Cuman ya ya betah aja mungkin ya di sini. Enjoy ya. Environmentnya bagus. Terus rekan kerjanya juga support ya. semua gitu aja. Enak sih. Bisa. Lalu di finance ini pertama job desk-nya Mbak Bea itu apa sih? Finance waktu pertama itu awal kas besar kas kecil tuh, terus habis itu berhubungan sama tagihan supplier tuh. Iya. Tagihan supplier yang selama ini dikerjakan untuk proyek kayak gitu lah, kita kan memproses lah istilahnya, memverifikasi data, memverifikasi berkas dokumen yang bakal masuk di manajer keuangan untuk pembayaran istilahnya, ke bagian pembayaran. Jadi sebelum kita bayar tuh kan dokumen-dokumen harus diverifikasi dulu tuh, surat jalan, PO, invoice, faktur pajak, itu semua juga harus diverifikasikan lah. Betul. Itu job deskku. Dan ketika rembes tuh yang dari proyek-proyek lah, itu yang kita masukkan ke program gitu, untuk dirembeskan. Manajer Mbak Bea pertama siapa ya? Aku atasan dulu, awal langsung Bu Ita. Langsung Bu Ita, wah. Iya. Gimana Mbak Bea, gimana? Bu Ita banyak Gimana? memberikan tuntunan dan kiat-kiat mungkin. Banyak banget sih, banyak banget. Bu Ita, dari Bu Ita aku belajar teliti, dari Bu Ita aku belajar rapi, dari Bu Ita aku belajar disiplin gitu. Terus dari Bu Ita juga aku belajar konsisten, karena kan ya harus tahu dari awal formatnya kayak gini, itu harus diteruskan gitu, biar kita nggak kelewatan juga gitu, karena kan dari range waktu antara dari proyek
masuk ke kita invoice dan lain-lainnya itu Dokumen itu kan pelengkapnya dokumen ya? pelengkapnya itu kan takes time kan. Iya. Jadi kayak harus benar-benar teliti dari awal, ini dari surat jalan, ini dari tanggal berapa, ini tanggal berapa, disesuaikan dengan PO-nya gitu. Itu yang aku belajar sih di finance itu. Jadi kayak benar-benar harus teliti banget. Membangun Mbak Bea yang sekarang ya berarti ya. Iya, membangun aku untuk yang sekarang ke bawah kan. Jadi kalau ada pun sesuatu yang harus ini kelihatannya harus dicatat nih gitu. Ya harus dicatat pada saat itu, harus dicatat karena kalau enggak ya bisa kelewat gitu. Iya, betul. Apalagi proyek kita sedang banyak Banyak ya. Nggak cuma satu ya. Dan cuma satu juga. Lalu gimana sih Mbak Be rasanya sebagai fresh graduate terus langsung masuk, langsung ketemu yang punya perusahaan nih gitu. Dari fresh graduate sebenarnya ya kita fresh graduate kan sebenarnya ini anggap aja kosong ya, Iya, kertas betul, kosong betul, kan. betul. Jadi kayak kita harus benar-benar menyerap sebanyak apapun yang kita dapat. Setuju ya Mbak Be. Terus juga gimana kita mengimplementasikannya di kerjaan itu. Sarannya apa, advice-nya apa, kritiknya apa, itu kayak harus diterima semua gitu loh sebenarnya. Jadi kayak terus juga dapatnya langsung atasan pemilik perusahaan langsung kan. Jadi kayak ada beban karena bebannya ya biasa ya Capricorn ya. Jadi kayak gitu? harus kayak apa? Gak boleh salah gitu. Awalnya tuh gitu kan karena Perfeksionis. awalnya kayak nggak boleh salah gitu. Karena ya itu karena kita harus bener-bener ini ya anak baru ya, anak ayam lah istilahnya, kayak harus bener-bener ini harus gini gitu kayak. Tapi sebenarnya ya salah sih ya nggak apa-apa gitu loh sebenarnya. Jadi ya itu juga. Dari kesalahan kita bisa belajar ya Mbak Be ya. Betul. Lalu uniknya dan menariknya nih dari finance kok tiba-tiba sekarang bisa jadi engineering nih. Bisa jadi engineering. Apakah ada korelasi Mbak Be di dalam pekerjaannya Mbak Be yang di posisi Mbak Be yang sekarang sama yang sebelumnya waktu awal masuk di BKP? Korelasinya ada sebenarnya karena cost control kan istilahnya budgeting dan controlling kan. Kalau dari finance yang aku bilang tadi, dari surat jalan dan PO kita kan tahu nih surat jalan yang sudah datang dan PO-nya berapa, berarti kan harus barang datang yang sudah datang berapa. Lah korelasinya di situ sih. Kalau misalkan permintaan dari lapangan sesuai nggak dengan RAP-nya, udah datang berapa nih, udah keterima berapa, dan RAP-nya yang dari cost control ini ada cost control yang secara engineering, ada yang cost control admin kan. Nah karena kan aku admin nih, nah jadi yang berurusan dengan program kan. Jadi kalau dari pengajuan itu kita lihat misalkan pasir sekali berapa kubik, sedangkan di RAP udah mepet nih segitu gitu lah. Itu yang kita yang kita komunikasikan ke cost control yang satunya. Cost control yang estimatornya itu gitu. Ini ada segini, udah ada segini nih, kenapa kok ada permintaan lagi gitu. Korelasinya di situ sih sebenarnya. Kan berhubungan dengan surat jalan barang datang juga kan. Betul, itu korelasinya sih gitu sih. Dan sekarang budgetnya, secara budgetnya budget untuk proyeknya, budgeting untuk proyeknya. Betul. Nah, untuk selama awal-awal pasti ada lah ya Mbak Bea adaptasinya dari job desk sebelumnya gitu kan. Betul banget. Itu struggle-nya apa sih Mbak Bea? Struggle-nya ya balik tadi, aku orang perpajakan, langsung tiba-tiba ke cost control engineering kan. Dengan engineering ini kan istilahnya banyak orang sipil kan. Iya, betul. Like 90% of the whole division itu kan orang sipil kan, arsitek, terus pokoknya yang teknik lah. Iya, teknik banget. Akhirnya aku belajar untuk belajar untuk bahasanya mereka istilahnya. Jadi aku udah nggak boleh ngomong meter aja, tapi aku juga harus ngomong ini secara meter harus ke lembar berapa ya untuk ngomong atap tuh gitu. Lah terus nanti secara meter lari ini nanti jadi ke meter perseginya berapa ya. Itu yang benar-benar belajar banget kan. Terus kayak kayu nih, kita secara finance taunya kayu
satu batang Iya. ya. Lah, tapi secara mereka perhitungan ini kubik nih ngomongnya. Lah, Waduh. dari kubik ke batang nih kan baru lagi kan. Iya, Nah, iya, itu yang belajar banget sih. Terus istilah-istilah fabrikasi yang kayak apa turnbuckle itu ternyata kita tahu secara secara accounting selama ini kita lihat di finance program itu ngomongnya jarum keras ternyata istilah-istilah yang kayak gitu itu bener-bener dulu itu ya ampun struggle-nya di situ gitu. Jadi kayak harus bener-bener tanya banget, harus bener-bener banyak tanya sih. Nggak Kayak pada boleh saat itu sungkan-sungkan nggak gitu ya, boleh Mbak, ya? sungkan-sungkan bener. Jadi menurut aku apa ya, kamu nggak apa-apa belajar hal baru, tapi kamu tuh nggak boleh malu untuk tanya sih. Iya, Itu betul. banget sih. Dan Tanya. berarti work teamnya ini keren banget lah ya, Itu bisa iya, saling membackup ya. Iya, maksudnya kalau tanya bukan berarti kamu Bodoh atau bodoh, iya, enggak. Tanya berarti kan kamu mau belajar gitu Iya, sebenarnya. nah, tuh. Harus aktif bener, harus aktif. Setuju untuk teman-teman di rumah mungkin yang masih menempuh studi ya. Iya. Kayak misalnya magang itu benar-benar dimanfaatkan ya Mbak Bea berarti ya. Bener, magang tuh harus benar-benar dimanfaatin banget. Jadi kayak apa? Ya mungkin itu yang kamu pelajari selama ini, selama di kuliah kan. Tapi selama magang kan kamu benar-benar terjun ke lapangan langsung, dunia nyata gitu loh. Jadi kayak harus mungkin ada beberapa hal yang kamu nggak ngerti, ada beberapa hal yang kamu asing atau kayak gimana. Tanya aja dulu gitu. Iya, setuju. Tanya aja dulu. Lalu ini Mbak Bea, selama di engineering ini Mbak Bea nyaman mana sih sebenarnya? Misalkan, ya dibilang melenceng sih sebenarnya enggak ya, kan masih berkaitan kalau iya, katanya Mbak Bea. Cuman kan memang beda concernnya kan ya. Beda concerns. Nyaman. Waduh, Berat Mbak Bea, berat. berat. Buktinya udah mau 10 tahun guys, masih ada struggle-nya. Ya inilah dunia kerja. Iya, ya apa ya, nggak bisa dibilang nyaman mana. Maksudnya kita kerja ya, kerja pasti ada nggak nyamannya, pasti ada nyamannya ya. Itu sih maksudnya ya. Kalau nyaman sama aja sih sebenarnya, karena timnya ya kan satu BKP, kita juga pernah ketemu gitu loh maksudnya. Ya itu sih. Nilai kekeluargaan kita sangat kental ternyata ya, bisa dirasakan walaupun lintas divisi. Jadi berarti ini ya, Mbak Bea ini memang terlibat di perencanaan juga ya? Perencanaan enggak sih. Kalau perencanaan aku setelah proyek setelah proyek menang, tender menang. Oh, tender menang. Betul, proyek menang, terus RAP selesai, pengerjaan RAP selesai, aku intake di situ. Oh. Gitu. Berhubungan dengan divisi apa aja Mbak Be? Banyak banget. Finance juga. Oh, masih ke finance ya? Finance juga, karena kadang kan ada yang beberapa yang yaitu tadi pengajuannya harus ada ini yang beli kas langsung atau ini PO nih kayak gitu. Terus iya. purchase lebih banyak ke purchasing sih ya. Purchasing sama gudang. Sama gudang, warehouse. Karena kan aku hubungannya sama logistik kan. Yeah. Karena kan pengajuan itu dari logistik kan. Nah, dari logistik ini pengajuan dari logistik kita approvalkan ke engineering, atasan engineering, manajer engineeringnya itu, terus lalu kita proses dari secara gudang warehouse yang ada di pusat, ada stok nggak? Kalau nggak ada, oke, baru jalan PO kayak gitu. Nanti kalau dari purchasingnya sih ini sih terkait ya itu tadi. Nah, apa itemnya kan beragam nih. Nah, banyak beragam banget, kan. Atap itu bisa sampai berapa macem kan kalau atap kan. Nah, itu yang aku masih struggle tuh atap tuh sampai sekarang tuh. Aku masih belum pernah pede ya buat untuk melakukan pengajuan atap sebelum aku bener-bener tanya dan make sure semua itu secara akunya kalau aku udah nyaman gitu, baru aku bisa udah dapet ini nih dari purchasing nih, ini nanti kayak gini ya B, ini nanti kayak gini ya B, oke, gitu. Baru aku konfirmasikan ke cost control yang terkait PIC yang untuk proyek tersebut kan, ini kayak gini harus bisa nggak aku
inputnya kayak gini nih di program gitu. Oh masih bisa kok Mbak B, ya udah masih oke baik gitu. Baru di input itu. Selain karena nilainya juga besar kan? Nilainya juga besar. Nilainya besar. Terus nilainya juga besar dan kadang kan kebanyakan custom ya panjang-panjangnya dan itu yang harus benar-benar bener gitu loh waktu untuk pembeliannya awalnya gitu. Dan speknya speknya ya. betul gitu. Jadi memang cost control ini nggak bisa berjalan sendiri ya guys. Nggak bisa berjalan sendiri cost control sebenarnya. Berkaitan juga dengan banyak divisi. betul gitu. Lalu selama di BKP ini kesan dan pesannya apa sih Mbak Be? Kok bisa nih sampai udah mau 10 tahun nih? Pesan dan kesannya itu yaitu tadi apa namanya, teman kerjanya sportif semua kan, lingkungan environmentnya enak, teman kerjanya juga benar-benar sangat suportif satu sama lain, mau ditanyain itu yang benar, mau ditanyain itu yang paling penting. Bisa inilah ya, bisa untuk tukar ilmu. Betul, mau ditanyain, terus habis itu ya kekeluargaannya itu tadi juga. Ya itu sih. Nah, itu salah satu yang membuat kita sebenarnya bisa bertahan di tempat kerja ya Mbak Be. Ya itu salah satunya kan katanya ya. Iya, walaupun tekanan kita besar. Betul. Seenggaknya masih ada yang satu perasaan sama kita. Iya betul. Ya saling bahu-membahu. Lalu harapan apa Bebe ke depannya untuk PT Bangun Karya Perkasa Jaya ini? Harapan ke depannya ya panjang umur ya, 18 tahun tuh. 18 tahun terus berarti kan aku di 10-nya tuh udah bareng di situ tuh. Di setengah lebih. Di setengahnya lebih itu. Makanya panjang umur semuanya, sehat-sehat, terus timnya udah seru-seru sih sebenarnya. Timnya udah seru, terus timnya tuh seru-seru, bener seru. Terus habis itu ya semoga lebih panjang umur tadi. Ya. Panjang umur, terus habis itu lebih mengikuti zaman ya mungkin ya, karena kan semakin kesini kan digitalisasi ya, mungkin betul. kan digitalisasi itu lebih ini, jadi kita di semua karyawan pun juga belajar untuk nggak gaptek nih. Sekarang banyak banget pelatihan di sini beneran, karena kita biar bisa kayak kita berkembang juga kan, mengikuti zaman juga kan. Nah itu juga sih. Semoga dapat cuan juga nggak Babe? Oh iya itu dong. Itu yang dicari kan. Cuan banyak proyek ya guys, banyak ya. proyek. Nah itu jadinya nggak sia-sia juga kan. Iya. Dapat tender banyak, cuannya banyak nanti. Betul. Semoga kedepannya seperti yang Mbak Bea sampaikan dan semoga terrealisasi ya di tahun ini. Amin. Gimana? Gak kerasa ya teman-teman, seru sekali ngobrol dengan Mbak Bea. Udah selesai? Udah selesai ya ini ya maksudnya? Udah selesai ya? Wah cepet banget. Gak kerasa ya, sudah kehabisan kata-kata ini maksudnya. Yang diwawancarai juga bingung nih mau ngomong apa ini. Oke, mungkin bisa ini Mbak Bea. Semoga ini ya kedepannya masih bisa untuk terus mengikuti dan memeriahkan podcast kita yang lain ya. Oke. Siap dipanggil kapan aja. Siap. Oke, sekiranya itu aja pesan-pesan untuk pemirsa yang menonton konten kita Mbak Be. Oh, pesan-pesannya. Mungkin untuk adik-adik yang masih struggle mencari kerja atau yang takut lintas jurusan. Kalau untuk adik-adik, ngomongnya apa nih? Penontonnya ngomongnya apa nih? Pemirsa aja. Oh, pemirsa aja. Oke. Untuk para pemirsa podcast nih Bangun Karya, cari kerja, I know it's hard. Yeah. It's kind of struggling at this kind of situation. Yeah. It's not easy, but keep trying. Jangan nyerah. Masukin aja kemanapun yang menurut kalian bisa. Yeah. Even harus lintas jurusan. Yang penting kamu mau belajar, itu aja. Kayak apa ya, sekarang tuh harus mau belajar, maksudnya mau belajarnya itu tetap harus ada gitu loh. Maksudnya kalau dari aku 10 tahun ini aja masih harus belajar sesuatu kan. Jadi kayak belajar itu
nggak berhenti gitu. Betul, Jadi betul, kayak ya betul. nggak apa-apa, masukin aja. Siapa tahu yang dari kamu apply itu rezekimu di situ gitu. Dan nanti Gitu. setelah masuk di perusahaan mungkin perusahaan bisa melihat potensi yang Betul, lain ya Mbak Be ya. betul gitu. Jadi ya jangan nyerah, jangan gampang untuk bilang nggak bisa. Maksudnya bisa aja dulu. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah dicari baru plan B-nya apa nih. Setelah gitu, plan A-nya ngomong aja bisa aja dulu gitu. Oke, bisa gitu. Tapi setelah itu kalau ngomong plan B-nya ngomongnya nggak bisa, ya udah ditanyain, ini aku nggak bisa di sini nih gitu. Tapi aku ternyata bisa di sini, apakah bisa yang ini gitu. Diajak sharing aja gitu. Jadi jangan nyerah. Intinya jangan nyerah, udah gitu aja. Jangan lupa berdoa ya guys ya. Betul, berdoa. Pasti semua orang pasti ada rezekinya Mbak Be ya. Iya, untuk kan ikhtiarnya kan itu. Iya, betul. Heeh. Semoga bermanfaat ya bincang-bincang kita kali ini ya Aku teman-teman. bingung. Oke, saya Mary. Saya Bea. Kita pamit undur diri. Semoga semuanya dapat mengambil hikmah dan manfaat dari konten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.